Man ana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimatul Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 5518, Kitab Jami' As-Saghir. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni, Imam Abu Nu'aim, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bithufa, hendaklah kalian mengkonsumsi thufa." Thufa itu sejenis biji-bijian. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala, menjadikan, fihi, pada thufa tersebut, Allah jadikan pada thufa tersebut syifaan min kulli da', penyembuh bagi setiap penyakit. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil jihadi fi sabilillah." Hendaklah kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah dengan maksud i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan jihad dengan angkat senjata, atau jihad dengan amar ma'ruf nahi munkar, atau jihad dengan mensyariahkan ekonomi Islam, atau jihad dengan memahami agama sesuai dengan sunnah dan bimbingan Rasul, atau jihad dengan memasyarakatkan perkara-perkara hukum, yang jelas dengan satu tujuan, li'a'i kalimatillah, dengan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi masing-masing dan kapasitas masing-masing, seperti yang berlaku dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum anil jami'. Ada sahabat dengan hartanya, ada sahabat dengan kecerdasannya dalam bersastra, yaitu diantaranya Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hasan bin Sabit tidak ada pernah diriwayatkan terjun di medan perang, enggak ada riwayat beliau angkat senjata. Justru yang diriwayatkan beliau menemani atau dikumpulkan bersama wanita-wanita dalam benteng, karena beliau penakut. Tapi kalau sebelum perang, beliau maju di depan dengan syair-syairnya. Maka Nabi SAW bersabda, ayyadakallah biruhil kudus, kamu dibantu oleh Allah dengan ilham daripada malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum medan dimulai, pertempuran dimulai, maka Sayyidina Hasan bin Sabit dia akan menyampaikan syair-syair yang membangkitkan gairah atau semangat kaum muslimin dan menanamkan rasa takut kepada orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Maka Nabi SAW pernah menyanjung,
syairnya Sayyidina Hasan bin Sabit itu sama dengan 1000 pasukan. Tapi kalau sudah medan tempur, beliau disimpan di dalam benteng, dikumpulkan bersama wanita-wanita. Kemudian pada suatu ketika orang-orang musyrik, nggak pasti kafir yang mana, ingin memperhatikan, mencari tahu bagaimana kondisi benteng yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, mungkin wanita-wanita yang disimpan di situ, wanita-wanita yang diamankan di situ, nggak ada tentara sama sekali. Memang nggak ada, semuanya wanita. Yang laki-laki cuma satu, Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit. Kemudian masuklah mata-mata memperhatikan bagaimana kondisi benteng. Kemudian diberitahu oleh salah seorang wanita namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Wahai Hasan, itu ada mata-mata masuk ke dalam. Karena Sayyidina Hasan bin Sabit sangat berani. Maka Sayyidatina Sofia bunuh mata-mata tersebut. Mati. Wahai Hasan, tinggal kamu penggal kepalanya, lempar keluar benteng, supaya tahu di dalamnya ada penjagaan. Memenggal kepala orang sudah mati pun nggak berani. Katanya saya juga nggak berani. Akhirnya Sayyidatina Sofia penggal kepala itu, mata-mata yang masuk dilemparkan keluar benteng. Kawannya sambil menunggu informasi, ternyata yang sampai kepala. Kan sudah saya kasih tahu, nggak mungkin Muhammad tinggalkan wanita di dalam benteng tanpa ada penjagaan. Begitu Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala, Nabi tidak katakan, wahai Hasan, kamu mesti ada di medan tempur. Tapi tidak, karena Sayyidina Hasan adalah orang penakut, maka dia maju ketika syair-syairnya dipakai. Setelah medan tempur, beliau disimpan di dalam benteng bersama para wanita. Itu juga disebut li'ila'i kalimatillah. Sayyidina Hasan bin Sabit walaupun hanya dengan senandungnya, walaupun hanya dengan syairnya, tapi tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa meninggikan kalimat Allah tidak bisa dipahami dengan satu pekerjaan, tidak bisa dipahami dengan satu perjuangan, tidak bisa dipahami dengan satu aktivitas ibadah, juga tidak bisa dipahami dengan satu cabang ilmu pengetahuan. Tetapi hal itu asalkan dasarnya ikhlas lillahi ta'ala untuk meninggikan kalimat Allah, mereka masuk dalam kategori jihad. Ada pakar tasawufnya, ada ahli tafsirnya, ada ahli fikihnya, ada ahli hadisnya, ada ahli rijalul hadis. Itu semuanya mereka bersatu. Tapi ahli fikih tidak mengatakan kamu kepada ahli tauhid enggak meninggikan kalimat Allah. Ahli tauhid juga tidak mengatakan pada ahli hadis kamu tidak membantu agama Allah. Tapi mereka dengan kapasitas masing-masing bersatu dengan kemampuan yang ada, potensi yang mereka punya, tujuan li'ila'i kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna jihad. Li'ila'i kalimatillah, dengan potensi yang kita punya, dengan kapasitas yang bisa kita lakukan untuk agama Allah. Adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 5520 diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Syarah Kabir, Imam Ibn Sunni dan Imam Abu Nu'aim daripada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil hijama." Hendaklah kalian berbekam pada jauzatil qamah 2,
jauzah lobang, qomah 2 tengkuk pundak, di lobang pundak. Fa innaha, maka sesungguhnya berbekam di lubang pundak, dawaun, obat, minas naini, dari 2, wasab'ina, dan 72 daan penyakit. Berbekam di lubang pundak itu bisa menyembuhkan 72 penyakit. Wa khamsati adwa, tambah 5 penyakit. Minal junun, gila, wal juzam, kusta, wal barasi, sopak, wa waja'il adras, dan sakit gusi. Nabi sabdakan sakit gusi, kita katakan sakit gigi. Bahasa hadis lebih jujur, karena gigi nggak ada yang sakit, yang sakit gusinya. Tulang, kenapa sakit tulang? Cuman asbab gigi berlubang, gusinya jadi sakit. Jadi totalnya ada 77 penyakit. Tapi dari 5 penyakit itu Nabi sebutkan cuma 4. Gila, kusta, sopak, sakit gigi. Jadi kalau sakit gigi, bekam di pundak, di lubang pundak bagian belakang. Alaikum bil huzni, hendaklah kalian bersedih. Kata bersedih itu perintah Nabi. Alaikum bil huzni, hendaklah kalian sedih. Sedih bukan karena faktor duniawi, tapi sedih di sisi ukhrawi. Sedih belum mengerti hukum, sedih belum selesai hafalan, sedih belum lulus nahwu sharaf, sedih belum bisa baca kitab, sedih enggak berangkat haji tahun ini. Itu mana huzni. Hendaklah kalian bersedih. Fa innahu miftahul qalb, sesungguhnya sedih itu akan membuka hati. Sesungguhnya sedih akan membuka hati. Maka orang-orang yang dalam kesedihan mudah memahami hukum, mudah memahami permasalahan. Karena Nabi bersabda, hadis kudusi katakan, ini inda munkasaratil qulub, saya selalu bersama orang yang hatinya pecah belah, yang hatinya sedih. Aji'u anfusakum, laparkanlah diri kalian. Wa azmi'uha, dan hauskanlah, buat hauslah akannya diri. Maka perut yang selalu kenyang, jajan setiap hari misalnya, itu dibeli, apa yang pengen dimakan bisa dibeli, maka tidak akan pernah sejalan dengan pendidikan. Maka cepat majunya pendidikan sejak kantin nggak ada. Kubro, coba kalau ada pendidikan tiap hari jajan berapa semaunya, apa saja. Yang pakai mecin, nggak pakai mecin, mau buat mie, makan mie, apapun dia makan, nggak akan pernah berhasil dalam pendidikan. Jangankan makanan yang subhat, makanan yang jelas-jelas halal, kalaupun banyak, perut selalu kenyang, maka tidak akan pernah paham. Nabi bersabda, aji'u anfusakum wa azmi'uha,
buat laparlah diri-diri kalian dan buat haus. Buat dia haus disarah oleh Imam Abdul Rauf sampai batas yang tidak membahayakan. Dan sebulan antum enggak minum selesai makan 2 hari 2 malam. Jadi sampai batas yang tidak membahayakan. Maka kalau sekiranya masuk kelas itu sebetulnya kalau bawa air. Lihat kawan-kawan antum yang rutin bawa air ke kelas. Pagi dia buat teh, nanti siang dia buat kopi, nanti malam dia buat itu. Enggak jadi belajar dia. Sedang baca Quran nampak minum. Sedang baca Quran minum lagi. Sedang apa minum lagi. Sementara kawan yang tidak bawa minuman goyang gitu aja. Enggak ada yang dipikirkan. Azmi'uha. Buat haus akannya diri, tapi dengan bahasa yang dibatasi tadi, jangan sampai batas darurat. Jangan sampai membuat dirinya binasa. Itu enggak boleh. Maknanya dikurangi. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, alaikum bil hinna. Hendaklah kalian memakai inai. Khitabnya kepada siapa? Kepada laki-laki. Tempat pemakaiannya di mana? Di rambut dan jenggot, bukan di kuku. Nah, laki-laki tidak ada anjuran pakai inai di kuku. Alaikum bil hinna, hendaklah kamu memakai inai. Lihat bahasa hadisnya. Fa innahu yunawwiru ru'usakum. Maka sesungguhnya inai itu membuat bersinar, membuat cahaya, membuat bercahaya kepala-kepala kalian. Jadi rambut maknanya dan jenggot. Dan sunnah memakai inai ketika sudah tumbuh uban. Tidak dianjurkan memakai inai di rambut yang masih hitam. Tapi kalau sudah putih, seperti Sayyidina Abu Quhafah ketika beliau masuk Islam, ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Fathul Makkah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa ayahnya jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini ayah saya Abu Quhafah mau masuk Islam. Maka Nabi SAW katakan, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bawa orang tua ini ke sini? Kamu panggil saja saya datang ke rumahmu untuk mengislamkan ayahmu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Rasulullah, dia yang butuh masuk Islam. Maka ketika itu Sayyidina Abu Quhafah itu sudah beruban jenggotnya, sudah putih rambutnya. Maka Nabi bersabda, rubah warna rambut ayahmu, rubah warna jenggot ayahmu dengan inai. Wa khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi sunnah Nabi di situ perintah supaya beda antara Muslim dengan Yahudi dan Nasrani. Beberapa hadis menekankan kepada umat Islam untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Makan sahurlah kalian supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Berinailah kalian supaya beda dengan Yahudi dan Nasrani. Puasa 9 Muharram juga puasa 10 Muharram. Jangan 10-nya saja. Kalau 10-nya saja sama dengan Yahudi, tapi puasa 9 dan 10 supaya puasa Asyura-nya beda dengan Yahudi. Secara kesimpulan Nabi bersabda, khaliful yahuda wan nasara fi kulli syai', berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Nah, jadi dikasih inai, yunawwiru ru'usakum, itu akan membuat cahaya, bercahaya kepala-kepala kalian, wa yutahhiru qulubakum, dan akan mensucikan hati-hati kalian.
dan ia akan mensucikan, ditulis maknanya Adrian Naufal, dia akan mensucikan hati-hati kalian, wa yazidu fil jima', dan dia akan menambah kekuatan pada jima'. Kok pakai Allah? Wa huwa syahidun fil qabri, dan dia adalah saksi nanti di alam kubur. Sebagai saksi di alam kubur. Jadi malaikat sudah tahu ini muslim yang mengamalkan sunnah. Terlihat di jenggotnya dan di ubannya ada warna inai. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, warnailah uban kalian dan jenggot kalian yang sudah beruban dengan warna merah dan kuning. Jadi tidak boleh warna hitam. Tidak boleh warna hitam. Mewarnai jenggot dan rambut dengan warna hitam hukumnya haram pada sebagian besar tempat, dan ada diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika maju di medan perang. Misalnya pasukan dah tua-tua semua, ini dilihat oleh musuh nanti gampang mengalahkan, maka diperbolehkan menghitamkan rambut sebelum berangkat perang kalau diperlukan dalam strategi perang. Hanya satu itu saja yang diperbolehkan. Bahkan dalam hadis yang lain ditegaskan, apabila seorang laki-laki melamar dengan menghitamkan ubannya, berarti dia seorang penipu. Nah, maka tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Kemudian warna kuning dan merah itu dari inai, bukan dari bahan-bahan yang lain. Kenapa dengan inai? Karena inai tidak melapisi rambut, tidak melapisi bulu. Dia akan menyerap ke serat-seratnya, ke pori-porinya. Tapi apabila melapisi, itu hukumnya juga tidak boleh, karena menghalang air mandi wajib sampai ke bulu tersebut, sehingga mandinya tidak sah. Alaikum biddulajah, hendaklah kalian berangkat di awal malam. Hendaklah kalian berangkat di awal malam. Ini perintah kepada musafir yang akan melakukan perjalanan jauh. Perjalanan diawali di awal malam. Padahal hadis mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Lalu kenapa safarnya di awal malam bukan di waktu pagi? Maksud berangkat di awal malam di sini bukan berangkat mengawali perjalanan. Kalau mengawali perjalanan, Nabi SAW mensunahkan pagi hari dan di hari Kamis. Harinya hari Kamis, waktunya di pagi hari, karena mendapatkan doa daripada Rasul SAW, berkahilah umatku di waktu pagi. Maka perawi dari hadis itu mengatakan, saya untung dalam perdagangan karena saya selalu memberangkatkan barang dagangan saya di pagi hari. Jadi yang dimaksudkan berangkat di sini adalah bagi musafir yang melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam, ketika mengawali perjalanan setelah melakukan persinggahan, maka diawali di awal malam, jangan tengah malam. Nah, kalau tengah malam nanti akan banyak halangannya. Lepas maghrib, selesai salat maghrib jamak takdim misalnya, salat maghrib jamak takdim isya, makan malam, start perjalanan sampai ke batas rasa capek, kemudian baru istirahat di penghujung malam sampai bangun di waktu subuh, kemudian ulangi lagi perjalanan setelah berterangkat matahari, melakukan sholat isyraq atau masuk waktu duha. Tapi kalau sekiranya maghrib dia mampir di satu tempat tidur dulu, nanti kita bangun jam 11 baru melanjutkan perjalanan, ini akan lambat sampainya.
Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, fa innal arda tutwa bil laili, sesungguhnya malam, sesungguhnya bumi dilipat di malam hari. Sesungguhnya bumi dilipat di malam hari. Dilipat di dalam malam hari ini memiliki dua makna. Yang pertama makna zahir, betul-betul dilipat, sehingga perjalanan yang harus ditempuh dalam jangka waktu 10 jam, tapi kalau dilakukan perjalanan di malam hari bisa menghabiskan waktu 8 sampai 7 jam. Apa maksud dilipat bumi di malam hari? Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, perjalanan seperti ini, jauh, tapi kalau malam dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berjalan, melangkah, memanjang dia ke belakang. Itu makna hakikat, bisa berlaku kepada orang-orang tertentu. Kalau makna secara logikanya, perjalanan di malam hari pertama kosong kendaraan-kendaraan, kemudian aman daripada halangan dan rintangan, sedikit aktivitas masyarakat di malam hari, sehingga dia bisa membawa kendaraan lebih cepat, lebih kencang dan sebagainya. Dua makna tersebut bisa saja makna hakiki seperti yang terjadi pada alam perwalian, bisa saja itu makna logika secara ilmiah bagi orang yang tidak terima karomah atau perkara ajaib. Ya, secara logikanya jalan di malam hari kosong atau lebih kurang volume kendaraan di malam hari daripada di siang hari. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, alaikum birrami, hendaklah kalian belajar memanah. Alaikum birrami, hendaklah kalian belajar memanah. Fa innahu, maka sesungguhnya memanah, min khairi lahwikum, termasuk dari yang terbaik permainan kalian, termasuk dari khairi yang terbaik dari permainan kalian. Hadis berikutnya, alaikum birrami, hendaklah kalian belajar memanah. Fa innahu min khairi la'ibikum, sesungguhnya memanah termasuk yang terbaik dari permainan kalian. Jadi redaksinya beda, di atas pakai lahwi, di bawah pakai la'ibi, maknanya sama, permainan. Kalau lahwi identik kepada permainan yang menggugah hati dan perasaan, sedangkan la'ib itu identik permainan yang mengolah fisik. Lahwi sama la'ib. Maka Allah katakan, hanya saja kehidupan dunia itu lahwu wa la'ib, permainan dan permainan. Kenapa dua? Karena lahwi itu permainan yang membuat kita senang, artinya merubah perasaan hati. Sedangkan la'ibi itu permainan yang identik hubungannya dengan fisik. Nah, memanah ini memiliki dua fungsi. Pertama, bisa merubah perasaan hati, bisa menghibur hati. Yang kedua, bisa membentuk fisik. Itu rahasia hadis Nabi, kenapa satu lahwi, satu la'ib. Bukan gak ada gunanya Nabi bicara dengan bahasa yang berbeda. Ada hikmahnya Nabi berbicara dengan dua bahasa yang berbeda. Jadi Nabi ingin tegaskan kepada kita, kalau kamu memanah, perasaan hatimu akan berubah. Sedihnya dengan keduniaan hilang, atau galaunya hilang, atau beban pemikiran menghadapi kehidupan dunianya hilang. Kemudian juga akan membentuk fisik daripada orang yang selalu memanah. Alaikum bizzabib, hendaklah kalian memakan anggur kering, kismis. Zabib, anggur kering. Ini bagus dijadikan makanan ringan anak-anak.
Nabi khitab bukan untuk anak-anak saja, untuk kita sebagai umat memakan zabib. Faedahnya, fa innahu yaksiful mirrah. Sesungguhnya zabib, kismis, anggur kering akan membersihkan empedu. Nah, akan membersihkan empedu. Wa yazhabu bil balgham, dan menghilangkan balgham. Balgham itu adalah lendir yang ada di otak. Kalau kebanyakan lendir itu dia akan turun, jadilah ingus. Kalau dia masuk ke dada lalu keluar lagi jadi dahak. Jadi sumbernya sama, yaitu lendir otak. Kalau otak belendir, enggak lengket hafalan situ, licin, lepas lagi. Maka otak belendir akan menyebabkan mudah mengantuk. Mudah mengantuk. Orang-orang yang mudah mengantuk karena faktor banyak minum. Banyak minum tidak diawali oleh banyak makan. Kurangi makan akan kurangi minum. Kurangi minum akan hilang lendir di kepala. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh salah seorang ulama di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa yusuddul asab, dan dia akan mengokohkan saraf-saraf. Yasuddu, mengokohkan, menguatkan saraf. Wa yazhabu bil ayak, dan akan menghilangkan letih, menghilangkan capek. Wa yuhassinul khuluq, dan akan membaguskan akhlak. Akan membaguskan akhlak. Apa hubungannya makan zabib bisa membaguskan akhlak? Apabila hal-hal di atas terpenuhi, empedunya bersih, balghamnya bersih, kemudian sarafnya bersih, capeknya enggak ada, itu otomatis akhlaknya bagus. Kadang-kala karena faktor capek orang bertindak kasar. Kadang-kadang karena beban pemikiran jawaban itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Tapi apabila dia makan zabib, anggur kering, itu akan teratasi otomatis. Yuhassinul khuluq, akan membuat bagus akhlak. Wa yutayyibun nafasa, dan mengharumkan nafas. Mengharumkan nafas. Yutayyibun nafasa juga maknanya membaguskan nafas. Kalau kita artikan mengharumkan hanya sekedar bau, tapi yutayyibu maknanya juga membaguskan nafas. Sehingga baca ayatnya cukup nafasnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu perlu makan zabib. Nah, karena dia curi nafas dalam baca ayat. Habib harus makan zabib. Zabib harus makan habib, supaya nafasnya cukup. Bagaimana lagi nafas enggak cukup? Memang berhentinya di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti, boleh disambung. Ghairil maghdubi alaihim, enggak boleh berhenti situ. Tapi karena nafas enggak cukup, pulang lagi ghairil maghdubi alaihim, berhenti lagi di situ. Mana solusinya? Makan zabib, anggur kering, yutayyibun nafas, dia akan memperbaiki nafas. Nah, azan kurang sempurna karena nafas enggak cukup, makan zabib, yutayyibun nafas, akan membaguskan nafas. Nah, nafas juga perlu dilatih, masukkan kepala dan bak itu. Besok berenang, latih dalam kolam renang. Wa yazhabu bil hammi, dan akan menghilangkan beban pemikiran. Hammi, beban pemikiran akan hilang dengan makan zabib. Itu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
saran kepada umat untuk mengatasi beberapa hal penyakit dengan mengkonsumsi zabib, anggur kering. Alaikum bis sarori, hendaklah kalian dengan budak-budak. Sarori jamak sariyah, maknanya budak yang didapat dari tawanan perang. Ini tidak bisa karena hari ini tidak ada budak. Fa innahunna mubarakatul arham, sesungguhnya budak-budak itu diberkahi rahim-rahimnya, diberkahi rahim-rahimnya. Alaikum di sini bahasa dibeli, bukan dinikahi. Menikahi budak hukumnya dalam Islam tidak sah kecuali dengan beberapa syarat. Satu, tidak punya mahar menikahi wanita merdeka. Yang kedua, tidak bisa mendapatkan wanita merdeka karena beberapa faktor dan alasan. Yang ketiga, baru diperbolehkan muslim nikah dengan wanita budak. Kenapa diharamkan nikah dengan wanita budak? Karena itu akan nggak punya hak di situ. Jangan jual anak saya, apa urusan kamu, nih budak saya, ini mau saya jual, maka hukumnya haram. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi di sini bukan menikahi, tapi dibeli. Alaikum bisarori, hendaklah kalian membeli budak-budak untuk dinikahi, maaf, untuk jima. Sesungguhnya mereka mubarakatul arham, diberkahi rahim-rahim mereka. Alaikum bis sakinah, hendaklah kalian tenang. Alaikum bis sakinah, hendaklah kalian tenang. Tenang yang dimaksudkan di sini al-waqari wa ta'anni, tenang perasaan dan tenang fisik. Walaupun akan menyebabkan masbuk, tidak dianjurkan berlari-larian mendatangi solat berjamaah, terburu-buru takut tertinggal takbiratul ula. Itu bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun akan dapat nanti cuman salam saja bersama imam, hanya bisa duduk numpang salam saja, tetap tidak boleh seseorang itu lari. Bahkan walaupun enggak sempat solat jamaah, tetap dia tidak boleh berlari-lari untuk menghadiri solat berjamaah. Alaikum bis sakinah, hendaklah kalian dalam keadaan tenang. Alaikum biqasdi, hendaklah kalian sedang. Qasdi sedang, tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Kapan? Fil masyi, di dalam berjalan, bijana izikum, dengan membawa jenazah-jenazah di antara kalian. Jadi kalau menggotong jenazah itu enggak boleh terlalu lambat, juga tidak boleh terlalu cepat. Menghadiri solat jamaah bukan berarti lambat, berlambat-lambat tidak, jalan santai sekali enggak. Maksudnya tidak boleh tergesa-gesa, berjalanlah seperti dia biasa berjalan. Tapi kalau membawa jenazah, tambah sedikit kecepatannya dengan standar membawa jenazah sehingga jenazahnya tidak terangkat dari tandunya, masih dalam keadaan stabil. Itu kalau bawa kencang dia sampai bergerak-gerak atas bawah, itu tidak diperbolehkan. Cepat boleh cepat, tapi tetap jenazahnya dalam posisi yang datar. Itu maknanya qasdi. Hendaklah kalian sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, berjalan membawa jenazah. Bagaimana dengan kalau jenazahnya dibawa di mobil? Tergantung jalan yang dilewati. Kalau sekiranya jalan yang dilewati enggak bagus, lalu dibawa kencang, membuat jenazah itu terombang-ambing di dalam,
itu nggak boleh hukumnya. Jadi standarnya mudah, jangan sampai merusak kehormatan jenazah. Nah, jangan sampai merusak kehormatan jenazah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, alaikum bis sana. Nah, sebelum kita lanjutkan, terjadi ikhtilaf atau bukan ikhtilaf sebetulnya, perbedaan pendapat di tengah masyarakat ketika penyelenggaraan jenazah. Nah, ketika sudah dikeluarkan dari rumah, ada masalah di situ. Di mana-mana ada masalah. Kepalanya dulu, kakinya dulu, kepalanya, kakinya. Nah, kalau dua pendapat seperti itu, ya jenazahnya badannya saja duluan. Jadi mana duluan, kepala atau kaki? Kepala atau kaki? Kalau lihat hadis Nabi SAW, tidak ada berbicara tentang kepala jenazah atau kaki jenazah. Yang ada mutiara hadis kesimpulan hukum yang dikutip dalam kitab fikih, apabila kalian mengemumikan jenazah, memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, letakkanlah keranda jenazah di bagian kaki kubur. Ini arah lahat, arah kiblat. Kalau sini arah kiblat, berarti lambung jenazah ke arah kanan. Berarti kepalanya di mana? Ke kanan. Kanan kiblat. Dan ini bagian kaki jenazah. Maka kitab fikih katakan letakkan keranda di sini. Bukan letakkan keranda di depan, tapi kerandanya di bawah. Dan turunkanlah kepalanya duluan dengan pelan-pelan baru masuk ke kubur. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan tersebut, berarti diturunkan ke dalam liang lahat kepalanya duluan. Lahir ke dunia kepalanya duluan. Dan manusia itu berjalan pakai kepala, bukan pakai kaki. Nggak ada manusia berjalan pakai kaki, tapi manusia berjalan pakai kepala. Artinya dia akan melakukan sebuah perjalanan setelah rancangan yang jelas. Saya akan datang ke situ, tujuannya dan kendaraannya, waktunya, kendalanya, semuanya setelah deal, artinya setelah jelas di dalam rencananya, tidak ada darurat, tidak ada halangan, baru dia lakukan perjalanan. Maka kalau membawa jenazah keluar dari rumah ke masjid, dari masjid ke kuburan, maka dianjurkan kepalanya duluan. Karena kita lahir ke dunia dengan kepala, masuk ke liang lahat juga dengan kepala, hidup di dunia juga dengan kepala. 6. Alaikum bis sana. Hendaklah kalian dengan sana. Kita lihat lagi di dalam, kata beliau, baca dengan mat. Sana'i. Boleh juga dengan qasar tanpa hamzah. Sana itu ma'ruf. Ma'ruf. Barang itu jelas, diketahui. Nah, kemudian sanut. Fa inna fihima, sesungguhnya pada dua jenis makanan tersebut, syifaun, mengandung obat, min kulli da'in, dari setiap penyakit, illa sama, kecuali sam. Apa itu sam? Wa huwal maut, sam adalah mati. Jadi dua jenis tanaman tadi, dua jenis makanan tadi bisa menyembuhkan seluruh penyakit kecuali mati. Seluruh penyakit yang ditafsirkan oleh ulama hadis adalah seluruh penyakit yang berhubungan dengan penyakit dalam. Sama jenis habbatus sauda. Habbatus sauda syifaa'ul likulli da'. Jintan hitam itu adalah obat bagi setiap penyakit kecuali mati. Maka ulama hadis katakan setiap penyakit yang dimasukkan dalam hadis itu
adalah penyakit dalam. Jangan sampai antum kata-kata antum taburkan habbatus sauda, kemudian luka kena pisau ditabur habbatus sauda, sakit gigi ditempel situ habbatus sauda, kena bisul dikasih habbatus sauda, kena cacar dioleskan habbatus sauda. Enggak bisa. Tapi itu adalah untuk penyakit dalam. Itu penafsiran sebagian ulama hadis. Kalau kita ambil penafsiran umum bisa juga. Nah, misal kena cacar makan habbatus sauda, gatal makan habbatus sauda, sakit gigi makan habbatus sauda, luka supaya lukanya bertaut makan habbatus sauda, bisa juga kalau kita memahami secara umum. Tapi dalam hal ini terjadi dua penjelasan ulama. Ada yang mengatakan seluruh penyakit, penyakit dalam saja. Ada mengatakan seluruh penyakit, penyakit dalam dan penyakit luar. Alaikum bisiwak. Hendaklah kalian memakai siwak. Siwak maksudnya adalah gosok gigi. Hendaklah kalian gosok gigi. Sebaik-baik bersiwak yaitu dengan kayu arak. Sebaik-baik bersiwak yaitu dengan kayu arak. Karena setiap kali masyarakat Arab zaman dulu, di zaman Nabi SAW, asal bersiwak pasti kayu arak. Maka berpindahlah kata-kata siwak ke kayu tersebut, sehingga dikatakan kayu siwak. Tapi pemahaman hadisnya bukan mesti dengan kayu arak. Enggak mesti. Apabila orang bersiwak dengan sabut kelapa, gosok gigi dengan kain, gosok gigi dengan gundar, gosok gigi dengan bros misalnya, tetap dia dapat sunnah perintah Nabi. Tetap dia dapat sunnah perintah Nabi. Tapi kalau dia gunakan kayu arak, lebih baik, lebih bagus. Nah, jadi jangan sampai antum memponis asal siwak mesti yang kayu arak. Itu tidak. Karena siwak itu adalah perbuatan membersihkan gigi. Sekarang disebut arak dengan siwak karena di zaman Nabi dan para sahabat asal siwak pasti pakai arak, kayu arak. Sehingga turunlah nama siwak ke kayu tersebut. Jadilah dia kayu siwak. Hendaklah kalian gosok gigi, fa innahu matyabun lil fami. Sesungguhnya gosok gigi itu membersihkan bagi mulut. Wa mardatul lirabbi, dan membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis terakhir. Alaikum bisiwaki, hendaklah kalian menggosok gigi. Panikmas syai'u as-siwak. Maka sebaik-baik sesuatu adalah siwak. Yazhabu bil hafri, dia akan menghilangkan hafri. Apa itu hafri? Hafri adalah penyakit yang merusak pangkal gigi. Nah, nanti tanya ke dokter gigi sambil berobat, apa Pak nama penyakit yang merusak pangkal gigi? Hafri ya, bukan apri. Hafri. Yazhabu bil hafri, menghilangkan penyakit yang merusak pangkal gigi. Wa yanzi'ul balgham, dan akan membuang balgham, lendir. Maka di antara sunnah bersiwak, Nabi sabdakan, kitab fikih bahas, menggosok lidah secara lembut sehingga terdengar suara ak ak. Nah, jadi digosok ke pangkal lidah sampai keluar ak. Dan itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan.
di siang hari. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang puasa sunat. Kalau sampai menyebabkan muntah, puasanya akan batal. Tapi kalau di pagi hari enggak akan menyebabkan muntah. Itu akan mengeluarkan balgham, lendir yang ada di tenggorokan. Wa yajlul basar, dan akan menajamkan pandangan. Siwak akan menajamkan pandangan. Nah, dokter gigi katakan kalau gigi dicabut dalam keadaan sakit akan merusak saraf mata. Gigi kalau dicabut waktu sakit akan memberi pengaruh ke mata. Hadis juga sudah bahas, kalau gigimu kamu gosok itu akan memberi pengaruh mata terang. Berarti ilmiah juga membuktikan antara gigi dengan mata itu ada hubungan. Kenapa sampai Nabi bersabda siwak bisa menerangkan mata? Siwak bisa mata terang. Oh, ternyata betul mereka temukan ada hubungan antara saraf gigi dengan mata. Wa yasuddul latha, itu akan menguatkan gusi. Dan siwak akan menguatkan gusi. Kalau gusinya kuat, giginya enggak goyah. Kalau gigi goyah, berarti gusinya longgar. Supaya gusi itu kuat, maka disunahkan bersiwak. Wa yazhabu bil bakhar. Bakhar apa di bakhar? Ada makna bakhur, bau busuk. Bakhar, bau busuk yang keluar dari pernapasan, bukan dari gigi. Bau busuk yang keluar dari pernapasan. Wa yuslihu al-ma'iddah, akan memperbaiki lambung. Yang asam lambung, rajin gosok gigi pakai siwak. Nah, gosok gigi pakai siwak itu akan memperbaiki lambung. Wa yazidu fi darajatil jannah, dan akan menambah pada tingkatan surga. Akan menambah pada tingkatan surga. Kita fikir, kok bisa siwak menambah derajat orang di surga? Karena dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, solat pakai siwak lebih baik daripada 70 solat tanpa siwak. Nah, di sana kan bertambah berarti. Berarti solatnya orang bersiwak lebih baik pada 70 solat tanpa siwak. Kalau solatnya lebih baik 70 kali daripada orang yang enggak bersiwak, maka surganya akan lebih naik. Itu maknanya menambah pada derajat surga. Mana ya menambah derajat surga, kok siwak bisa hubungan dengan surga? Bukan berhubungan langsung, tapi siwak akan memberikan pengaruh ibadah yang lebih tinggi, sehingga ibadah itu akan menaikkan surganya lebih tinggi daripada orang yang tidak bersiwak. Wa yuhmidul malaikata, dan memuji malaikat. Memuji malaikat. Kalau kita bersiwak berarti kita menghargai malaikat. Kalau tidak bersiwak berarti tidak menghargai malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata malaikat, tutup hidung dia. Berarti kamu enggak menghargai saya. Kemudian salam ke kiri, maka kiri busuknya muncung. Karena malaikat itu selalu berdampingan. Bahkan dalam hadis yang Nabi SAW bersabda, apabila seseorang sholat kemudian ada sisa makanan di giginya, maka Allah tidak melihat sholatnya. Allah tidak melihat sholatnya, dan dia tidak mendapatkan doa-doa dari malaikat. Karena malaikat tidak dihargai.
Maka dikatakan apabila orang bersiwak berarti dia menghargai malaikatnya kanan dan kiri. Wa yurdir rabba, dan membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuskhitus syaitan, dan membuat murka setan. Hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Ada beberapa fadilah siwak: mengobati penyakit yang merusak gusi, menghilangkan balgham, menajamkan pandangan, mengokohkan gusi, menghilangkan bau mulut, memperbaiki lambung, menambah derajat di surga, membuat atau menghargai malaikat, dan membuat ridho Tuhannya, kemudian membuat murka syaitan. 10 fadilah siwak dalam hadis sahih. Alaikum bisam, hendaklah kalian ke Syria. Nah, lihat sarahnya dulu, jangan Allah langsung. Nabi SAW bersabda, ilzamu sukna ardil Syam, selalulah kalian tinggal di negeri Syam. Hadisnya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang di Syam, untuk warga negara Syam, bukan hadisnya untuk kita. Yang pula antum nanti mana mau nyambung? Ke Syria. Kenapa enggak belajar lagi mau ke Syria? Kenapa? Ada hadis alaikum bisyam. Salah paham. Itu hadis bukan dinisbahkan kepada orang di luar Syam. Hadis bukan ditujukan kepada masyarakat Indonesia sehingga harus berbondong-bondong jadi pindah jadi warga negara Syria, bukan. Tapi menurut syarah yang disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, ilzamu sukna ardil Syam, selalulah kalian, tetaplah kalian tinggal di negeri Syam walaupun tidak pernah selesai daripada musibahnya, walaupun tidak pernah selesai pada ujian perperangannya. Bagi masyarakat Syam, jangan pernah meninggalkan negeri tersebut, karena itu termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syam satu saat nanti akan menjadi tempat di mana di sana terjadinya mahsyar. Dalam sebuah riwayat, Syam itu nanti akan menjadi negeri di mana akan terjadinya mahsyar. Cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Sayyidina Hasan bin Sabit, itu kan beliau syair itu untuk maju semangat perang. Nah, bagaimana dengan syairnya Haji Rumairama yang selalu berdakwah, apa hukumnya? Lalu yang kedua yaitu tentang membawa mayat ke makam. Kan di hadis itu dianjurkan, yaitu keranda itu disimpan di kaki, di bagian kaki di makamnya, di dekat rumah lahat yang bagian kaki. Nah, ternyata di bagian kaki itu banyak makam-makam yang lain. Dan juga makam sekarang itu sangat sempit. Kalau ketika kita membawa mayat itu selalu melangkahi makam-makam yang lain, dan itu hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Setiap syair yang membangkitkan ghairah agama atau semangat mengamalkan agama, itu bagian dari syair-syair yang dianjurkan. Tapi permasalahannya hari ini, syair-syair yang dilantunkan bercampur dengan alat-alat musik yang diharamkan. Jadi permasalahan hari ini bukan soal syairnya, tapi permasalahan yang mendasar
bagi kita pada hari ini adalah alat musik yang digunakan. Banyak syair-syair yang kita dengar bagus, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan-ucapan selamat, kemudian nyanyi-nyanyi yang membangkitkan semangat beribadah. Tapi yang membarenginya itu musik yang diharamkan oleh Allah. Allah sudah katakan, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campurkan hak dengan yang batil. Kemudian juga kaidah fikih mengatakan idza jatama'a halal wal haram wulibatil haram. Apabila terkumpul sisi halal dan sisi haram, maka yang mendominasi hukumnya ke haram. Nah, sekarang bagaimana umat Islam kembali kepada alat musik yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alat musik yang dihalalkan oleh syariat Islam. Nah, yaitu ad-dufuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'linun nikah wadribu alaihi bid-dufuf." Umumkanlah pernikahan kalian dan bunyikanlah alat-alat musiknya. Hadis yang tadi pagi kita baca dalam Sunan Ibnu Majah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatina Aisyah menghadiri pernikahan seorang wanita Ansor, karib kerabat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Apakah kamu sudah siapkan hadiahnya?" Kata Sayyidah Aisyah, "Sudah wahai Nabi." Lalu Nabi bertanya lagi, "Apakah kalian sudah siapkan orang yang bernyanyi?" Artinya orang yang melantunkan senandung di akad pernikahan tersebut. Kata mereka, yang itu enggak ada wahai Nabi. Maka Nabi bersabda, kalau sekiranya ada yang melantunkan senandung di sana justru lebih baik. Berarti Nabi mempertanyakan di zaman tersebut ketika akad nikah, walimatul urus, baralek gadang, itu ada sesuatu yang dibunyikan, ada sesuatu yang dinyanyikan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, farqul bainal halal wal haram as-sautu, beda antara zina dan nikah itu ada suara-suara, ada dufuf, ada rebana yang dibunyikan. Tapi karena ketika umat Islam tidak lagi merasa percaya dengan alat musik yang diperintahkan oleh Nabi, mereka berpindah kepada alat-alat musik yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan beberapa pendapat ulama yang membolehkan alat musik, maka mereka mempergunakan alat musik. Kita katakan memang ada sebagian kecil ulama membolehkannya, tapi pendapat itu tidak bisa kita pertahankan sampai hari ini dengan melihat bagaimana efeknya musik. Nah, tidak menghidupkan rohani. Musik yang diharamkan oleh Allah itu akan mematikan semangat ibadah. Itu akan melumpuhkan semangat ibadah. Tadinya semangat berzikir, kalau sudah dengar musik itu hilang semangat zikirnya. Nah, jadi kalau kita tanya tentang sosok yang dimaksudkan, nyanyinya kan banyak. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh, ada yang bagus, tapi mayoritasnya bagus. Tapi masalahnya adalah alat musiknya. Coba diganti alat musiknya dengan yang lain. Nah, suruh rebana. Nah, bukan alat musik pakai sinar, bukan alat musik yang dipetik, dan bukan alat musik yang ditiup, bahkan alat musik yang dipukul pun ada yang diharamkan oleh Nabi, yaitu alat yang kedua sisinya tertutup kanan dan kiri. Itu bagian yang tidak boleh juga dipakai di dalam musik kecuali di saat perang, disebut dengan genderang perang, itu boleh. Tapi kalau gendang yang dipakai dalam musik tertutup kiri dan kanan, itu hukumnya juga haram. Apa rahasia haramnya kita juga nggak tahu. Yang jelas, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata Nabi haram ya haram, kata Nabi boleh ya boleh, kita ikut saja,
kita tidak bisa mencerna kenapa yang tertutup kedua sisinya haram, kenapa satu terbuka, satu tertutup boleh. Wallahu a'lam lah apa alasan Nabi SAW melarangnya. Kemudian tentang meletakkan jenazah di kaki kubur, itu hanya sebatas anjuran cara pengebumian jenazah. Kalau sekiranya tidak mungkin, ya kita letakkan di depan seperti yang biasanya. Dan melangkahi kubur itu hukumnya, hukum dasarnya dilarang kecuali karena darurat. Kalau darurat nggak ada masalah. Nah, menginjak kubur karena darurat juga nggak ada masalah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Tapi tidak dianggap darurat ketika pengebumian ada yang duduk di atas tembok kubur sambil merokok di situ, atau duduk atau diinjak dan sebagainya, itu hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, kalian duduk di atas bara api sehingga bara api itu membakar pakaian kalian sampai ke kulit kalian, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Allah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali yang bulan sekian mengenai riba. Beberapa waktu yang lalu seorang bertanya, saya ini pensiunan sebuah pimpinan bank swasta di sebuah daerah. Kemudian sekarang saya sudah pensiun. Dia berkata cerita begitu. Pertanyaan beliau, bagaimana dengan harta saya selama ini, sementara sekarang saya hidup dengan uang tunjangan dari bank yang sama. Kemudian bagaimana dengan selama ini uang yang saya belanjakan untuk nafkah anak-anak saya, dia bilang gitu. Saya tahu bahwasanya pekerjaan saya ini haram, dia menyadari. Dia minta saran sebaiknya buat saya itu apa yang mesti saya lakukan. Jazakumullah, Masya Allah. Itu problem yang berat untuk diselesaikan. Pertama, tahu, tapi tetap dilakukan. Ini satu perkara yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perkara yang sudah kita tahu, lalu kita kerjakan. Tapi kalau nggak tahu, ada sebagian hal yang dimaafkan, ada sebagian hal yang nggak dimaafkan. Misalnya perkara-perkara doruri, perkara umum di tengah masyarakat, itu kalau nggak tahu, nggak dimaafin. Nggak tahu bagaimana cara berwudu, nggak tahu bagaimana cara sholat. Tapi kalau tidak tahu perkara-perkara kecil di dalam hukum-hukum Islam, maka bagi yang tidak tahu dimaafkan, bagi yang belajar agama dan para ulama tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Begitu hukum membedakan antara yang belajar dan yang tidak belajar. Tapi kalau sudah tahu tetap dilanggar, itu anggap sebuah dosa yang telah berlalu, yang hanya solusinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, tentang tunjangan. Sampai hari ini hasil daripada pensiunan dari sebuah pekerjaan yang terlarang tetap nilainya terlarang. Maka pada saat itu sebaiknya dia kalau tidak menerima pensiunannya, berarti dia telah membantu praktek riba. Kalau dia nggak terima, saya nggak mau lagi terima, nggak usah dibayar, berarti dia telah membantu praktek riba. Sama halnya dengan hukum
mengambil bunga bank kita yang ada di bunga uang kita yang ada di bank. Mengambil bunga uang yang ada di bank itu mesti diambil. Karena kalau tidak kita ambil dengan alasan haram, berarti kita sudah membantu mereka untuk mengembangkan usaha yang nggak boleh tersebut. Sama dengan gaji pensiunannya juga mesti dia ambil. Minimal dia mengurangi korban daripada riba. Setelah dia ambil, maka dimanfaatkan kepada hal-hal yang sifatnya umum, tidak berkaitan dengan ibadah. Umum tidak berkaitan dengan ibadah. Misalnya dia sumbangkan perbaikan jalan, pos ronda, lapangan bola, pagar kampung, yang nggak ada hubungannya ibadah. Tidak boleh WC masjid, itu nggak boleh. Walaupun WC umum di pinggir jalan, pangkalan ojek ada WC dibuatkan di situ, boleh. Itu yang harus dia lakukan. Kemudian harta yang sudah berkembang selama ini, harta yang sudah dia pakai selama ini, yang sudah dimakan, yang sudah jadi usaha, yang sudah ditempati dan sebagainya, itu tinggal taubat saja. Nah, bukanlah berarti nanti dia jual semuanya sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya nanti dia juga tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kepakai, yang sudah kemakan, itu adalah dosa yang sudah berlalu. Allah mengampuni ma qad salaf, apa yang sudah berlalu daripada orang beriman. Man taba an zambihi kama la zambala, orang yang betul-betul bertobat dari dosanya sama dengan orang tidak punya dosa. Artinya yang sudah berlalu sudahlah berlalu, nggak usah dipikirkan. Cukup berusaha bagaimana memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang berjalan sekarang tetap mesti diambil, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang sifatnya tidak berkaitan ibadah dan tidak dimakan. Nah, tidak dimakan. Gak boleh dijadikan minuman gotong royong, tidak boleh dijadikan makanan kerjasama. Pokoknya jangan sampai harta itu masuk kepada kaum muslimin, apalagi diberikan kepada fakir miskin. Berarti kita sudah membunuh nur iman di dalam diri mereka tanpa mereka sadari dengan harta haram yang kita berikan. Insya Allah itu saya rasa untuk yang mudah dilakukan. Kalau nanti fatwa yang paling berat nanti susah, atau sampai kepada makam zuhud, nggak mungkin jual semuanya, itu kan haram. Mulai usaha baru lagi, nanti dia nggak sholat malah. Nah, akhirnya kacau, pecah rumah tangganya gara-gara tersebut. Lebih berat lagi mudaratnya. Mendingan dia pakai fatwa yang ringan, yaitu jalani yang sudah berlalu, atasi yang sedang berjalan, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair.